Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya. Halo semuanya, selamat datang di Edukasi Channel. Di sini, kita akan menelusuri jejak sejarah, menggali kisah-kisah masa lalu, dan mengungkap peninggalan kuno yang penuh misteri. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan perjalanan menuju sebuah sumur kuno yang terletak di sebelah barat Pendopo Agung Trowulan. Sumur ini diyakini sebagai tempat pengambilan air bagi para pembesar kerajaan Majapahit di masa kejayaannya. Seperti apa bentuk sumur ini? Dan apakah masih menyimpan jejak kejayaan Majapahit? Yuk, kita telusuri bersama. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian nggak ketinggalan cerita sejarah menarik lainnya. Kalau sudah, ayo kita mulai perjalanan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya. Di kesempatan yang berbahagia ini ya teman sahabat saudaraku, saya berkesempatan berkunjung ke salah satu tinggalan-tinggalan kuno yang ada di kota Raja Majapahit, teman-teman. Di sini saya akan mencoba untuk mendatangi salah satu sumur kuno yang sangat dekat dengan lokasi Pendopo Agung atau pusat pemerintahan era Majapahit. Ini saya berada di makam umum desa sini, teman-teman ya. Ini makam umum desa sini, dan di sisi timur itu kelihatan dari sini itu adalah rumah panggung atau rumah Pendopo Agung atau rumah tempat beliaunya Raja Majapahit yang pertama, Dyah Wijaya atau Raden Wijaya mendapatkan wahyu atau wangsit untuk mendirikan kerajaan Majapahit. Ini kita dekatkan ya teman-teman. Nah, ini rumah panggung atau warga di sini menyebutnya dengan rumah Pendopo Agung. Di sisi timur itu ada Pendopo Agung yang diperkirakan dulu di situ pusat pemerintahan kota Raja Majapahit, teman-teman. Jadi kita ini berada di sisi barat Pendopo Agung atau di belakang Pendopo Agung, dan di sini yang dulu sempat berdiri kerajaan Majapahit. Nah, sekarang seperti ini teman-teman ya. Ini lingkungan sekitar ini persawahan yang sebagian ditanami tanaman tebu, sebagian ditanami tanaman padi ya teman-teman, kayak gini. Nah, kita akan mencoba untuk mereview sumur-sumur kuno yang diperkirakan dulu itu pernah digunakan oleh tokoh-tokoh pemerintahan era Majapahit, termasuk mungkin Prabu Raden Wijaya atau Pati Gajah Mada atau yang lain-lainnya yang sempat berada di pemukiman kota Raja Majapahit, teman-teman ya. Ini sisi selatan. Kalau dari sini itu kelihatan cungkupnya itu Candi Kedaton atau Sumur Upas, teman-teman ya. Lah itu kita zoom ya biar teman-teman juga tahu kalau Sumur Upas itu sangat dekat dengan lokasi Pendopo Agung. Nah, ini adalah Sumur Upas atau Candi Kedaton. Nah, di situ itu ada Umpak Sentonorejo, ada lantai segi 6 di lokasi Sumur Upas tersebut, teman-teman. Nah, kita ke bawah teman-teman ya. Ini kayak gini ya jalannya, teman-teman. Ini kita harus melewati pematang sawah untuk melihat sumur kuno yang dulu diperkirakan pernah dibuat mandi, dibuat minum, dibuat aktivitas para tokoh-tokoh pembesar kerajaan Majapahit.
Ini dulu tinggi teman-teman. Ini dulu tinggi, terus di sekitar tahun 80-an itu dibuat bata merah, digali, dibuat bata merah, dan sekarang menjadi sawah ya teman-teman. Nah, ini adalah salah satu sumur kuno yang diperkirakan dulu dibuat mandi, dibuat aktivitas para tokoh-tokoh pembesar kerajaan Majapahit ya teman-teman. Ini karena pada waktu kami kesini ini musim penghujan, tadi sumur ini airnya cukup penuh ya. Sumur ini airnya cukup penuh, dan air bata-bata di sumur ini cukup besar ya teman-teman ya, kayak gini nih. Nah, ini bata-batanya besar sekali. Ini bagian dari reruntuhan sumur yang ada di sini teman-teman. Mungkin dulu tidak seperti ini, jadi masih tinggi gitu kira-kira ya. Nah, ini airnya cukup jernih sekali ya. Airnya cukup jernih sekali. Airnya kayaknya ini layak untuk diminum ini ya teman-teman. Ini bata yang masih in situ, masih pada tempatnya. Ini sumur ini berjenis sumur kotak ya teman-teman. Mungkin kalau diameter ini ada 60 kali 60 ya teman-teman. Jadi ini walaupun musim kemarau, sumur ini tetap masih ada airnya, karena menurut cerita dari bapak yang mempunyai sawah ini, untuk mengairi sawah di sekitar ini, beliaunya mengambil air di sumur ini ya teman-teman. Jadi sumur ini sangat dekat sekali dengan Pendopo Agung, berjarak kurang lebih sekitar 300 meter ya dari sumur ini ya. Kita akan mereview sumur yang berikutnya teman-teman. Jaraknya juga nggak begitu jauh dari sumur yang satu ini, di sisi barat sana teman-teman, sekitar mungkin 400 dari Pendopo Agung ini atau dari sumur yang satu ini teman-teman. Nanti kita ketemu di sumur yang satunya ya teman-teman ya. Dari sumur kuno Majapahit yang satu kita ke sisi barat menuju sumur kuno Majapahit yang kedua ya teman-teman. Di sini ini malah lebih baik dari sumur yang tadi ya, kayaknya gitu ya. Tadi kelihatan dari atas itu bata-batanya itu kelihatan original semua. Nah, kita harus melewati semak belukar kayak gini ya teman-teman. Ini juga seperti itu ya teman-teman. Tadi lokasi persawahan ini dulunya tinggi ya, dulunya tinggi, terus digali, dibuat bata merah, terus akhirnya kedalamannya sampai seperti ini teman-teman. Nah, ini kita juga masih mencari-cari ya. Tadi dari atas itu kelihatan. Nah, setelah kita turun kok nggak ada sumbernya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ini di sini ini tanaman apa namanya ya? Kemucing ya, ini buahnya banget ini lah kayak gini ini banyak duri-durinya ya. Iki luworo gini kak, nggak sepatu bruk. Nah, kita menelusuri apa ini pinggir-pinggir suket gajah ini ya teman-teman, untuk melihat penampakan sumur kuno, sumur era Majapahit yang diperkirakan dulu itu pernah atau sempat difungsikan oleh tokoh-tokoh pemerintahan Majapahit, termasuk mungkin raja yang pertama yaitu Raden Wijaya, terus raja berikutnya, dan mungkin Mahapati Gajah Mada juga, termasuk Ratu Tribhuwana Wijaya Tunggadewi juga mungkin sempat atau pernah memanfaatkan sumur kuno ini teman-teman. Nah, itu dari sini kelihatan wujud dari sumur kuno tersebut ya teman-teman.
Ayo coba kita mendekat. Nah, kita review tanah yang lebih tinggi dari di sisi selatan itu teman-teman lah. Seperti itu dulunya tanah ini tingginya. Dulunya seperti itu tingginya, terus dibuat sekitar tahun 80-an, 90-an digali, dibuat bata merah, dan kedalamannya sekarang sampai seperti ini teman-teman. Mungkin ini diperkirakan ada 3 sampai 4 meter kedalaman teman-teman ya. Nah, itu orang lewat itu jalan yang tanah yang utama ya teman-teman. Assalamualaikum, rahayu. Kita mereview sumur ini teman-teman. Ini sumur ini cukup spesial sekali ya, cukup nyentrik banget ini, karena ini batanya ini apa namanya ya, ini kan kalau biasanya membuat suatu bangunan atau sumur kan batanya mujur ke sini ya teman-teman. Ini enggak, ini mujur keluar sini, tadi ini kelihatan sangat besar sekali nih tebing atau apa ya namanya ya, kayak gini nih. Ini batanya ini cekli ya teman-teman. Nah, kita lihat penampakan sumur yang ada di dalam ini teman-teman. Ternyata ini airnya masih berfungsi ya teman-teman. Nah, kita foto review dari atas ini kayak gini ya. Ini mungkin kalau di diameter ada sekitar 50 kali 50 ya, sumur ini ya. Jadi sumur ini cukup memprihatinkan ya, karena tidak dirawat sama yang punya lahan ini mungkin ya. Tapi kayaknya ini kalau musim kemarau sumur ini masih difungsikan untuk pengairan tanaman-tanaman yang ada di sekitar sumur kuno ini. Kayak gini, ini tatanan sumur ini kayaknya ini saling tumpang tindih, saling apa ini, ada gigi-giginya kayak gini. Berarti ini mungkin ke selatannya ini masih ada lagi suatu bangunan yang lain gitu teman-teman. Mungkin semacam jedingan atau apa yang di sisi sini ya teman-teman, kayak gini. Spesial banget ya, karena ini masih utuh sekali ya. Dan lagi sumur ini sangat dekat sekali dengan lokasi Pendopo Agung yang sempat saya sebutkan tadi. Kurang lebih jarak sumur dengan Pendopo Agung ini sekitar 300 sampai 400 meter di sebelah timur. Jadi bisa dipastikan bahwa sumur kuno yang ini dan sumur kuno yang tadi memang benar-benar era Majapahit dan digunakan oleh para pembesar-pembesar kerajaan Majapahit untuk beraktivitas seperti mengambil air minum, untuk mandi dan lain sebagainya gitu ya teman-teman ya. Kita review dari jauh ya teman-teman. Coba dulu ya teman-teman, sahabat saudaraku, review saya kali ini yang kebetulan berada di lokasi Kota Raja Majapahit, tepatnya di sisi barat Pendopo Agung, dan mereview sumur-sumur kuno yang sempat atau mungkin pernah dijadikan aktivitas oleh tokoh-tokoh pemerintah kerajaan Majapahit, termasuk Raden Wijaya, Gajah Mada dan lain sebagainya teman-teman ya. Mohon maaf barangkali di dalam video saya kali ini ada penyebutan kata-kata tempat nama dan lain sebagainya yang tidak sesuai ya teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.